Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ya mungkin kalau teknologi sekarang hologram lah, dengan sudah bisa melihat dengan jelas. Lalu diperintahkan, bacalah kitabmu. Ini kitab maksudnya bukan Quran ya, kitab ini maknanya catatan perbuatan. Ya, perbuatan kita itu di CCTV, lalu kemudian diterjemahkan dalam tulisan dan kita disuruh membaca. Begitu besok ya. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada sore ini kita melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita membahas surat At-Takwir, sudah selesai. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Infitar. Masih di juz 30, surat Al-Infitar 19 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'un fadarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujjirat wa idal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitar ayat 1-8. Bapak Ibu, 1, 2, 3 Al-Infitar membahas tentang tahapan terjadinya kiamat. Idas sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Nah, jadi Bapak Ibu, gejala kehancuran dunia itu didesain oleh Allah secara perlahan. Jadi di sini digambarkan yang pertama terjadi adalah dengan keadaan langit yang terbelah. Sehingga nanti formasi alam semesta ini berubah menjadi kacau. Nah, jadi bumi, matahari sudah tidak mengikuti aturan sunnatullah yang berlaku selama ini. Ya. Nah, kemudian nanti lautan meluap, menenggelamkan semua daratan. Air tawar bercampur dengan air asin. Bumi sudah tidak layak lagi dijadikan tempat berteduh. Nah, ini 3 ayat pertama.
idas sama fatorat, ketika langit terbelah, wa idal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang berjatuhan, wa idal biharu fujirat, wa idal biharu fujirat, apabila lautan diluapkan. Nah, Bapak Ibu, gambaran seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ketika gejala-gejala itu mulai muncul. Maka banyak ilmuwan muslim yang mencoba menggambarkan sebenarnya fenomena hari ini, katanya terjadi pemanasan global, kemudian cuaca ekstrim ada di mana-mana, lalu bahkan Indonesia katanya akan mengalami gempa yang dahsyat, ada garis gempa yang sudah diprediksi megatrust, tinggal nunggu sesuatu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu, tentu bagi Muslim kan tidak mengagetkan. Memang itu akan terjadi. Ketika langit terbelah, itu akan terjadi. Masalah kapan waktunya, wallahu a'lam. Mungkin Allah sudah ngasih sinyal-sinyal kepada kita. Ketika laut mulai meluap, ya wallahu a'lam, mungkin pada saatnya nanti, menurut teori-teori para ahli, katanya es-es yang ada di benua Antartika akan meleleh, kemudian laut meluap. Sehingga kalau volume air ini semakin banyak, maka akan seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan bumi akan mengecil, memadat. Wallahu a'lam. Itu semua teori-teori modern yang disampaikan oleh para ahlinya, kita melihat itu sebagai cara Allah untuk mengingatkan manusia. Yang paling penting bagi kita itu bukan kapan waktunya kiamat. Dahsyatnya sebutan ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Jadi apa yang disampaikan di surat ini, khusus 1-3 ini, ayat 1-3, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya biar kita itu merasa takut. Supaya kita itu ngerti seberapa kuat sih Anda, wahai manusia. Seberapa hebat. Anda yang katanya begini begitu, buminya dihancurkan, Anda mau tinggal di mana? Apa yang kita bisa banggakan? Fenomena yang ada di dunia ini adalah message, pesan dari Allah untuk kita. Pakai sandi, pakai kode, yang bagi orang-orang ulul albab, orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah, ini cerdas dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif agama. Orang-orang yang cerdas dia tahu bahwa Allah sedang kirim pesan kepada dia. Allah sedang menyampaikan sesuatu kepada dia. Di Quran ayat lain deh Allah sebutkan siapa ulul albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat dia duduk dan saat dia berdiri. Wa ala junubihim, dan juga ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ada penciptaan, ada penghancuran. Al-baqa'u lillah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Sebenarnya kan kita sudah dikasih tahu dikit-dikit kan. Sekarang coba kita lihat fenomena lautan. Kalau kita tidak tidak memahami ya kebangetan bagaimana kita melihat erosi, bagaimana kita melihat fenomena global, orang berusaha sampai detik ini negara-negara maju berusaha untuk menghambat terjadinya efek rumah kaca dan sebagainya dan seterusnya. Apakah itu bisa dihentikan? Boten saged. Pada saatnya nanti Allah akan membinasakan apa yang ada di muka bumi. Nah, ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita itu
pasti akan melewati masa itu. Oke, itu ayat 1 dan sampai ayat 3. Karena kemarin di surat At-Takwir juga kita sudah membahas, jadi ini kita tidak akan panjang lebarkan. Kita lanjut untuk ayat yang nomor 4. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika kuburan-kuburan dibongkar. Maksudnya adalah ketika orang yang ada di kubur dikeluarkan oleh Allah. Bapak Ibu, kuburan adalah tempat istirahat, maka disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya alam menunggu, ya halte lah kira-kira. Kita nunggu kapan kiamat datang. Nah, orang-orang yang ada di kuburan suatu saat nanti akan dibangkitkan. Sambil menunggu, Bapak Ibu, ini kan sambil menunggu nanti kiamat didatangkan oleh Allah. Lalu orang yang ada di kuburan itu diberikan dua keadaan. Yang pertama namanya nikmat kubur, yang kedua namanya siksa kubur. Dulu Siti Aisyah, istri Nabi itu sempat mengingkari siksa kubur. Tapi begitu beliau ketemu dengan Rasulullah, beliau cerita ada orang yang mendoakan agar kita ini dijauhkan dari siksa kubur. Saya nggak mau toh, siksa kubur kan tidak ada. Lalu Rasulullah menyampaikan, oh siksa kubur itu ada. Meskipun siksa kubur dan nikmat kubur tidak setara, tidak selevel dengan nikmat surga dan siksa neraka. Itu kan istilahnya para ulama-ulama itu mengatakan kalau nikmat disebut raudhah. Raudhah itu taman. Raudhah min riyadil jannah atau min riyadil jinan. Taman dari taman surga. Bahasanya awake dhewe icip-icip. Icip-icip saja. Terus kemudian kalau mereka disiksa kubur ada hufrah namanya. Hufrah jurang min hufarin niyad. Itu istilahnya. Nah, orang yang ada di kubur sambil menunggu dia dikasih ini bonus. Apakah bentuknya siksa ataukah bentuknya nikmat? Nah, ini tergantung individu masing-masing. Tapi Bapak Ibu, ada satu riwayat ketika menjelaskan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Imam Al-Qurtubi menyampaikan. Jadi beliau meriwayatkan satu hadis bahwa suatu saat ada sekelompok orang melakukan perjalanan. Dulu kan tidak ada hotel, tidak ada guest house, ya tidak ada tempat menginap. Untuk menginap mereka akan bikin penginapan dari kulit ya. Kita sebut kemah lah bahasa saya ini, tenda. Mereka bikin tenda. Nah, ketika malam-malam bikin tenda, mereka nggak nyadar ternyata tendanya itu di kuburan. Nah, ketika tendanya ini di kuburan, betapa kagetnya mereka. Ternyata ada orang yang membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai, sampai khotam 30 ayat. Orang ini kan penasaran. Lagi ini kuburan kok mau Quran ngapain ini? Lalu dilaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Dan ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, tilka al-munjiyat. Itu, maksudnya yang dibaca itu 30 ayat itu, al-munjiyat, menjadi penyelamat. Jadi, Rasulullah mengingatkan kepada orang tersebut bahwa surat Al-Mulk itu bisa menjadi penyelamat bagi orang yang dikubur. Nah, artinya ini kan bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita kalau mau selamat dari siksa kubur atau mungkin membantu bapak kita, ibu kita, nenek kita,
kakek kita, mbok menawa, nah, kita tidak tahu ya, mbok menawa mereka-mereka itu karena perbuatan di masa lalunya disiksa kubur. Kan ada alternatif. Ada alternatif. Meskipun sebagian ulama nanti memperdebatkan tentang kesohihan hadis tadi. Kesohihan hadis tadi. Cuma sebenarnya itu kan di ranah ininya. Kesohihannya itu kan di ranah sanadnya. Dan itu pun tidak semua mengatakan sahih, tidak semua mengatakan dhaif. Ya separuh-separuh. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya, Bapak Ibu, ketika orang di kuburan itu kan kita tidak tahu Bapak Ibu kita bagaimana. Nah, kalau ada alternatif kan bisa sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu nanti suatu saat di ayat 4 ini memang kubur akan dibongkar. Maksudnya dibongkar di sini bukan dalam artian bongkar kubur. Dalam pandangan fikih kita, Bapak Ibu, fikih kita loh, ini kan bicara kubur dibongkar. Boleh nggak bongkar kuburan? Nggak boleh. Karena orang mati itu punya kehormatan. Orang mati itu punya kehormatan. Versi umat Islam loh. Jadi kalau ada hak asasi manusia, itu ada hak asasi orang mati. Apa itu hak asasi orang mati? Dia tidak boleh dibongkar kuburannya atau dipindah. Tidak boleh. Kecuali ada sesuatu yang genting dan memaksa. Urgensinya jelas. Kalau tidak boleh, Bapak Ibu. Kuburan dipindah. Napa Pak kuburannya bapaknya dipindah pengen cepak karo ibune. Akhirnya yang satu di Purwodadi, yang satu di Semarang, yang satu diambil dipindah. Saya pernah ditanya begitu, kalau alasannya itu kan nggak memaksa toh. Nggak boleh. Nah kalau kita mau ziarah kan susah toh. Ya kan ziarah bisa gantian, satu ke ibu tahun ini, besok ke bapak. Alasan Anda repot itu bukan sesuatu yang memaksa. Tidak bisa memindahkan kubur. Bahkan kalau kita bicara otopsi, ya, otopsi itu kan tidak boleh kecuali memang dipentingkan untuk mengungkap kasus. Nah itu kan berarti ada kegentingan yang memaksa, monggo. Tidak boleh kuburan dibongkar itu tidak boleh, karena orang mati itu punya kehormatan. Jadi dalam Islam manusia itu punya kehormatan saat dia hidup dan dia punya kehormatan saat dia mati. Nah kalau kuburannya milik orang, maksudnya tanahnya milik orang, sengketa, lalu dimiliki oleh pemilik dan pemiliknya tidak ridho, boleh itu dipindahkan, boleh dibongkar, boleh. Makanya kalau ada penumpukan kuburan itu kan yang boleh itu kan ditumpui bahasanya. Meskipun di Indonesia ini kayaknya masih agak riskan, akan menjadi masalah sosial itu. Di Bogota itu kan sudah saking banyaknya, mau ditumpui tidak boleh. Sebenarnya kan boleh ditumpui loh ya, bukan dibongkar, dipindah dalam rangka apa. Di situ sudah ditumpuk itu. Ketika sudah tinggal tulang belulang. Nah, nanti kuburan akan dibongkar oleh Allah. Tapi jangan bongkari kuburan kecuali ada alasan yang memaksa tadi. Alasan yang memaksa. Jadi ketika kita membahas tentang fikih kuburan itu kan banyak kan Bapak Ibu. Dalam Islam itu kan nguburkan pakai peti itu kan tidak dianjurkan. Karena ngubur itu dalam Islam ya jangan pakai peti. Ya kecuali kalau kayak COVID kemarin ya monggo kan, itu gimana lagi ya kita tidak bisa menolak memang kondisinya seperti itu. Tapi normalnya ya jangan, meskipun kaya ya jangan kubur pakai peti, biasa saja langsung begitu. Jadi dunia perkuburan itu Bapak Ibu, dunia penguburan baik yang hidup mengenai kuburan yang ada di hadapannya ataupun yang mati, yang dikubur, itu dinamikanya lumayan banyak.
dinamikanya lumayan banyak, baik sisi fikihnya, sisi tasawufnya, maupun sisi-sisi yang lain. Termasuk masalah sosial tentunya. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika kuburan-kuburan dibongkar oleh Allah, mayite tok-tok kabeh. Nah, lanjut. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu Bapak Ibu, setiap jiwa akan mengetahui. Nah, ini yang kemudian disebut, kok mengetahuinya kalau kuburan dibongkar? Sekarang memang tidak tahu. Sebenarnya kita itu tahu tentang perilaku kita. Cuma kita abai karena belum melihat efeknya. Sekarang ini Bapak Ibu, orang yang zalim itu tahu kalau dia zalim. Jarang sekali orang zalim tidak tahu kalau dia zalim. Orang yang selingkuh itu tahu kok kalau itu dosa. 99% mereka tahu kalau itu dosa. Tapi disebut tidak tahu karena pengetahuannya tidak berguna. Tidak mendorong apa-apa. Nah, loh kok di ayat 5 ini kok disebut alimat, mengetahui. Alimat itu tahu. Nafsun alimat, alimat nafsun. Jiwa ini tahu apa yang dia ketahui, makot damat, apa yang telah dikerjakan. Jadi kita nanti itu kan nganggur loh Bapak Ibu. Jenengan bisa nganggur, coba jenengan nganggur itu mesti kan golek galian. Begitu kita ini dibangkitkan dari kubur, kita menjadi tahu karena di hadapan kita sudah ada rumus yang jelas, sudah ada hukum yang jelas. Sunnatullahnya waktu itu, siapa berbuat baik, dia akan melihat perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya Bapak Ibu. Lalu nganggur kok nggak ngapa-ngapain kok. Kan mesti yang ngerti toh Bapak Ibu. Ngapain ya? Merenung. Dia tahu. Itu namanya makot damat, apa yang telah dia lakukan. Jadi amal-amal soleh yang pernah dilakukan di dunia itu ditampakkan. Itu loh kamu kemarin itu ngaji. Kamu tahu enggak? Ya nanti baru tahu. Pahala ngaji sekali itu daripada jenengan golek duit 5 tahun lebih tinggi itu. Wah, saya tahu baru sekarang. Gitu. Karena kita tahu efeknya seperti apa. Karena nilai itu kan sesuai dengan masanya. Masanya. Mungkin Bapak Ibu 50 tahun yang lalu, duit 50.000 itu bisa beli sapi. Mungkin ya. Karena saya kan belum lahir jadi tidak tahu. Mungkin bisa beli sapi. Nominalnya 50.000. Tapi hari ini, jangankan sapi, dagingnya sekilo aja tidak dapat. Artinya apa? Sesuatu itu kan bisa kita lihat sebagai tidak berharga, padahal rentangnya baru sebentar. Sama Bapak Ibu. Hari ini kita ngejar duniawi, kita ngejar ini, kita ngejar jabatan macam-macam. Wah, prestis. Iya, saat ini mungkin prestis. Coba 100 tahun yang akan datang. Kok 100 tahun? 20 tahun yang akan datang. Dah. Prestisnya hilang. Terkena masa. Masa itu menghancurkan banyak hal. Waktu itu membinasakan banyak hal. Nah Bapak Ibu, pada saat itu kita jadi tahu alimat nafsum ma qaddamat. Ketika kita tahu, kita akan berhitung. Ya Allah, seandainya dulu saya melakukan yang lebih. Nah, itu penyesalan namanya. Ya Allah, seandainya dulu saya bisa melakukan ini lebih banyak. Itu penyesalan. Sekarang enggak Bapak Ibu, belum alimat. Alimat nanti kalau sudah kuburan kita dibongkar. Kita mati aja belum kok. Kita mati aja belum. Maka untuk menggambarkan ini Bapak Ibu, silahkan kita bayangkan. Ini tanggal berapa ini? 14 ya?
14 Mei 2025. Kalau kita mundur dulu zaman reformasi geger-geger ini tahun 98 kan, 27 tahun yang lalu. Coba bayangkan ini tahun 2125. Di manakah tempat Anda berbicara? Kuburan, Bapak Ibu. 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, kita dikubur. Dan kita akan merasakan ayat ini. Alimat nafsum ma qaddamat. Kita akan merasakan. Bayangkan ketika kita saat itu, kemudian kita menangis, ya Allah, berikan kesempatan saya untuk kembali ke dunia. Tidak mungkin kita akan dikembalikan. Jadi yang kita lakukan akan diperlihatkan. Yang kedua yang diperlihatkan apa? Wa akhot alimat nafsum ma qaddamat wa akhot. Wa akhot itu yang kita tidak menjalankan. Akhor itu artinya mengakhirkan, tapi diterjemahkan yang kita lalaikan. Jadi ada yang kita tidak menjalankan, Bapak Ibu. Saya itu sering mengingatkan ya, di beberapa majelis itu mengingatkan, Bapak Ibu, adakah kewajiban kita yang belum selesai, urusan kita dengan Allah? Adakah sesuatu yang belum kita jalankan? Nah, ini kan timbang-timbang, Bapak Ibu. Kita harus timbang-timbang. Karena apa? Kewajiban kita kepada Allah itu yang nanti akan ditagih. Jadi ada tagihan. Tagihan untuk kita itu kan kayak sholat. Sholat itu kan ada tagihannya. Zakat itu ada tagihannya. Puasa itu ada tagihannya. Haji itu ada tagihannya. Ya rukun Islam yang 5 itu tuh. Sholat tagihannya jelas sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Sebagaimana zakat, sebagaimana puasa, dan sebagaimana haji. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita-kita itu masuk yang ini. Wa akhot. Ada yang kita lalaikan. Wah, ini parah Bapak Ibu. Ada orang yang lalai 1 kali sholat. 1 kali sholat wajib. Lalai dia, tidak jalankan. Itu auditnya panjang. Nanti di akhirat prosesnya tidak sesederhana yang kita gambarkan. 1 kali meninggalkan sholat. Maka di fikih madhab 4 itu disampaikan, daripada kita pusing nanti, maka kalau ada yang meninggalkan sholat di masa yang lampau, namanya wa akhot, dia lalaikan itu, maka silahkan diqadha. Itu versi ulama fikih madhab 4. Dalam madhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Di Sahih Bukhari itu ada pembahasan bab namanya qada'u sholatil fawaid, mengqadha sholat yang terabaikan. Fawaid itu bisa ketinggalan, carry ketinggalan ya, tidak dijalankan sengaja ataupun tidak sengaja tanpa udzur syar'i. Kalau udzur syar'i kan kayak haid itu memang tidak wajib kan, tapi selain itu kan statusnya kan wajib. Sehingga daripada nanti saat kita mengetahui, loh kok sholatku 3 tahun bolong, nah, daripada seperti itu, ketika alimat nafsum ma qaddamat wa akhot yang dilalaikan, lebih baik kita antisipasi. Itu dalilnya banyak yang begitu Bapak Ibu. Ya kalau kita bicara dalil ya banyak. Tapi intinya memang suatu saat nanti kita akan tahu. Nah, tahunnya ini tahun nyenengke apa tahun nyusahke, monggo dipenggalih piyambak. Silahkan direnungkan sendiri. Silahkan kita bayangkan sendiri. Apabila ayat ini muncul untuk kita, Al-Infitar ayat 5, apa yang terjadi pada kita? Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ada di juz 15 ya, surat Al-Isra ayat 13-14, nanti akan ada kondisinya.
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Jadi sumben kula jenengan diparingi mbah flash disk mbah apa saya tidak tahu, kalung di lehernya. Kalung nggih Bapak Ibu. Nah, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ya mungkin kalau teknologi sekarang hologram lah, panjenengan sudah bisa melihat dengan jelas. Lalu diperintahkan, bacalah kitabmu. Ini kitab maksudnya bukan Quran ya. Kitab ini maknanya catatan perbuatan. Ya, perbuatan kita itu di CCTV, lalu kemudian diterjemahkan dalam tulisan dan kita disuruh membaca. Begitu besok ya. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Surat Al-Isra ayat 13-14. Jadi Allah sudah mengatakan, dong-dongnya ora usah nganggo auditor wis iso. Tidak usah pakai itu. Cukup dirimu sebagai penghitung atas diri. Wah, mendem nangis Bapak Ibu. Kalau kita, ya Allah tulisan saya. Ini. Nah, makanya diawali dengan kehancuran langit, diawali dengan meluapnya tadi laut, bintang-bintang berjatuhan. Ingat, Anda akan menemui satu masa di mana Anda tercengang dengan tulisan perbuatan Anda sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu sudah jam 15, jam 16 kurang dikit. Tadi yang saya baca ayat 1 sampai 8, tapi ini pembahasan kita baru sampai ayat 1 sampai 5, insya Allah. Untuk ayat 6 sampai berikutnya kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.